Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Monsor untuk di kesempatan kali ini. Di sini ada Supra X125 ya. Supra X125 di sini itu kendalanya itu ada bunyi ngecek atau juga kasar ya di bagian untuk bagian mesinnya. Oke, untuk melihat suaranya seperti apa kita bisa hidupkan dulu. Kita cek di sini untuk hidupnya. Bisa didengarkan untuk bisa didengarkan untuk suaranya ngecirnya gimana. Pada waktu langsam pun di sini bunyi ya Mas Bro ya. Jadi kalau untuk riwayatnya tadi itu olinya berkurang Mas Bro. Tapi mungkin sebelumnya juga sudah mulai agak bunyi. Terus di sini sudah diisi oli dan sudah servis, tapi ternyata untuk bunyinya masih ada. Oke, di sini kalau prediksi saya itu adalah suaranya di bagian rantai ketengnya atau juga rantai kamrat. Tapi sebelum saya bongkar, di sini saya mau cek dulu apakah mungkin emang rantai ketengnya atau juga untuk otomatisnya kita cek dulu ya. Karena takutnya sudah diganti, sudah dibongkar-bongkar ternyata hanya mungkin otomatisnya. Oke, kita cek dulu otomatisnya dulu Mas Bro. Oke, untuk ngecek otomatisnya kita di sini buka dulu di bagian sininya Mas Bro ya. Letaknya di sini yaitu untuk otomatisnya atau tensionernya. Di sini fungsinya untuk tensioner kamrat di sini adalah untuk mengencangkan setar otomatis Mas Bro. Jadi di sini tentunya bisa ngencengin sendiri. Misalkan posisi rantai kamratnya itu sudah kendor, itu bisa ngencengin sendiri. Oke, seperti ini bisa dibuka ya untuk bagian atasnya. Jadi untuk pemula yang belum tahu, ini bisa diputir-putir atau bisa diputar. Jadi untuk putar ke kanan itu ngendorin, jadi nanti akan bunyi. Tapi kalau misalkan kita putar ke kiri itu akan ngencengi, artinya tambah kenceng ya. Tapi udah saya cek tadi di sini sudah saya kencengi, tapi ternyata tidak berhasil Mas Bro. Jadi sudah mentok. Oke, ini kan saya buka aja untuk posisi otomatisnya untuk ngecek apakah memang sudah perlu diganti untuk ketengnya atau hanya bisa di setel saja. Kita buka baut flansi di sini dua sisinya, kita buka aja. Jadi untuk ngeceknya bisa lewat sini Mas Bro ya. Caranya nanti saya kasih tahu di sini. Oke, di sini. Kita tarik, kita angkat dulu ya Mas Bro ya. Kita angkat dulu otomatisnya. Kita ambil seperti ini. Ini namanya tensioner kamrat atau otomatis kamrat. Yang tadi kalau misalkan kita puntir ke arah kanan, ini kanan ya. Kanan ini akan mundur ini. Tapi kalau misalkan ke kiri ini akan maju, jadi nonjok ya, mengencangkan. Jadi ini posisi ini sudah mentok ya, sudah saya puntir ke kiri ya, ini mentok, tusuk ini. Posisi sudah panjang ini, kira-kira sekitar 1,5 cm untuk posisinya sini. Nanti kita masukkan ke sini. Nah. Kita sudah masukkan di sini, tapi ternyata kita besarin dulu. Ternyata sudah ambles Mas Bro. Nih ya. Jadi langsung nemplek di bagian bloknya.
Seharusnya kalau misalkan kondisi kameranya masih kenceng, ini akan naik segini paling enggak ya, paling enggak sekitar hampir 5 mili naiknya, 3 sampai 5 mili naik seperti ini. Tapi di sini kita masukkan, nah seperti ini udah langsung jelek, sudah kandas otomatis, dan fix di sini yaitu untuk rantai ketengnya ini sudah mulur. Mungkin sudah jelas Mas Pur ya. Jadi caranya ngecek di sini untuk rantai ketengnya itu sudah mulur atau belum, sudah tahu ya Mas Pur ya. Oke, berarti fix di sini sudah mulur rantai ketengnya. Oke, di sini akan saya ganti aja ya Mas Pur ya, dilanjut pembongkarannya. Oke, kita buka dulu ya untuk penutupnya. Jadi untuk penutup timnya kita buka dulu seperti ini. Ini posisi bautnya dari sebelah sana ya, dari sebelah kanan. Jadi dibuka aja seperti ini. Lalu kalau kita cek di bagian untuk kameranya seperti ini Mas Pur ya. Kalau tadi itu dari bagian otomatisnya seperti ini dicek dari sini udah kelihatan tuh ya. Dari sini, ini udah kelihatan kendor seperti itu ya. Nah, itu kendor Mas Pur ya. Oke, kita buka aja. Kalaupun nanti misalkan olinya nggak terlalu banyak, bisa diganjel, cuma di ganjel saja untuk standarnya. Tapi kalau misalkan kira-kira banyak, itu di tap saja olinya. Saya coba ganjel dulu ya Mas Pur ya. Sebelum kita bongkar, kita topkan dulu di sini ya, supaya lebih enak nanti. Jadi untuk ngetopkannya ya, posisinya ini ada titik di bagian gigi sproketnya atau gigi timingnya. Di sini ada titik di sini. Kita tahu di bagian depan sendiri ya. Tapi karena di sini ada dua putaran ya. Karena yang kadang kalau putaran sekali putar di sini itu kadang belum top sampai posisinya itu top ya. Kita misalkan seperti ini posisi lagi di sini ya. Nah, ini turun. Nah, kalau posisi seperti ini belum top ya sekali. Nah, sampai kalau dipuntir sampai keras ya, keras. Kalau posisi masih ada businya itu pasti keras. Nah, keras sampai nah mentok di depan di sini. Jadi posisi baut ini depan belakang seperti ini. Di sini ada gigi timingnya, bisa dilihat ya Mas Pur ya. Ya seperti ini. Ini ada titik. Di sini ada baut 2 ke sini. Oke, sudah selesai ngetopkannya. Lalu kita buka aja untuk bagian gigi timingnya. Oke, seperti ini. Lalu kita buka juga untuk bagian bak magnetnya. Ini bautnya sudah saya buka. Perlahan-lahan ini supaya perpaknya atau pakainya tidak sobek. Pelan-pelan saja ya Mas Pur. Oke. Oke, sudah terbuka seperti ini. Nah, bisa kita geserkan di sini saja, nggak apa-apa. Oke, setelah seperti ini, kalau tadi udah ini ya, udah kita topkan. Ini masih posisi top. Di sini ini nanti kelihatan buat pemula di sini, titiknya di sini ada garis, terus F, dan di sini T. Jadi tadi yang pas di lubangnya di sini tuh yang pas T Mas Pur ya, lubang kecil di sini. Jadi kita puntir, ini T-nya di pas lubang ini kelihatan.
posisinya seperti ini maksudnya. Tidak saya lepas, seperti ini aja lah. Oke, terus bisa kita lepas di bagian sini, yaitu gigi penghantar starternya. Ini ada base yang pertama, yang tempatnya tadi seperti ini. Kita lepas dulu. Oke, sudah terlihat seperti itu. Dan selanjutnya kita lepas dulu untuk bagian magnetnya. Magnetnya kita lepas dulu Mas Bro. Bisa menggunakan kunci biasa atau juga pakai impact. Ini menggunakan shock 17 ya. Oke, di sini ada bautnya, bisa kita tempelkan di sini aja supaya nggak hilang. Ini ada ring. Oke, lalu kita ambil tracker dulu Mas Bro. Oke, kita ambil tracker. Di sini kita masukkan dulu trackernya seperti ini ya. Di sini ada yang, kalau mungkin Supra yang itu ada ya, kadang itu ada yang masih kecil, masih kayak punya grand, tapi ini yang sama seperti Karisma ya. Kalau nggak salah alurnya itu agak kasar dikit, kalau yang itu kayak halus ya. Oke, sudah kita puntir mentok di bagian trackernya, lalu kita puntir di bagian ini ya, seperti ini. Kita puntir. Seperti ini, lalu kita puntir dan kita tarik. Ini akan terlepas sama di bagian belakangnya Mas Bro, seperti ini ya. Oke ya, ini nggak usah kita lepas ya, nggak apa-apa, seperti ini aja. Ini kita lepas trackernya. Oke, sudah terlepas seperti ini Mas Bro. Ini sudah terlihat ya di sini rantai ketengnya. Ini padahal posisi terpasang untuk bagian otomatisnya, tapi kalau kita angkat ya, nah ini kendor ini ya Mas Bro. Berarti ini memang sudah molor. Oke, langsung kita lepas saja Mas Bro. Kita lepas saja semuanya ya. Kita lepaskan untuk gigi sprocketnya seperti ini ya. Kita angkat di sini untuk gigi teminya, kita lepas dulu. Lalu di sini untuk bagian belakang supaya mudah kita lepas aja ininya, untuk tensionernya atau otomatis kameratnya kita lepas saja seperti ini. Nah, terus di bagian belakangnya mau melepas rantai ketengnya, di belakang di sini ada penahan ya. Penahan di sini kita buka dulu. Kita menggunakan kunci 10. Kunci T10 di sini. Nah, kita kendorkan seperti ini. Di bagian dalam sini ada pir Mas Bro ya, jangan sampai hilang. Ini nanti kalau misalkan kita kendorkan kan ini ke bawah penutupnya. Ini ada pelor, jangan hilang ya. Kita lepas saja untuk rantai ketengnya seperti ini. Kita tarik. Ya, sudah dilepas. Oke, setelah terlepas semuanya untuk rantai ketengnya, di sini kita akan memasang ya. Jadi kita pasang dulu untuk bagian rantai ketengnya, tapi kita cek dulu. Di sini ada tensioner ya, tensioner di sini. Ini fungsinya adalah untuk menekan di bagian rantai ketengnya. Kalau kita lihat juga di sini kayaknya sudah pernah gantian apa ya? Kayaknya kurang kaku kalau menurut saya. Ini agak lentur. Iya. Tapi yang atas masih
lumayan kuat. Kalau yang bawah ini agak-agak lentur gitu, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kalau baru nanti bagus. Seharusnya ini agak-agak kaku dikit, mungkin udah pernah gantian. Oke, di sini untuk rantai ketengnya ya, rantai kamratnya bisa kita pakai Shogun 125 ataupun juga aslinya, yaitu dengan seri KPH ya Mas Bro. Kalau di sini saya pakai Shogun 125. Ini bisa di sub ya ke sini. Mungkin ada yang tanya, Mas, emang sama ya? Untuk pemula mungkin belum tahu. Di sini panjangnya sama dan bentuknya sama ya. Bentuk sama, tentunya bisa langsung PNP Mas Bro, jadi tidak masalah. Walaupun juga ada yang mungkin nyari seri KPH punya aslinya ini nggak ada, kita bisa gunakan punya Shogun 125 seperti ini. Oke, kita pasang-pasang dulu. Oke, setelah kita lepas dan kita masukkan untuk bagian rantai ketengnya ya, untuk rantai ketengnya di sini kita bisa masukkan dari belakang seperti ini, masukkan sampai ke bagian depan sana. Ya. Kita paskan untuk di bagian giginya ya Mas Bro ya, di bagian gigi bagian belakangnya, gigi kerkasnya seperti ini. Nah, udah pas. Lalu kita pasang lagi untuk bagian di sini untuk plat penahannya yang baut 10. Nah, seperti ini. Langsung kita kencangkan saja ya Mas Bro ya. Oke, sudah kencang. Terus yang perlu diingat buat teman-teman yang masih pemula di sini, kita lihat di sini untuk bagian topnya. Ini posisi pistonnya sudah top apa belum ya? Jadi kita bisa lihat posisinya di sini Mas Bro. Kita puntir, sebentar kita ambil alat. Kita putar dulu Mas Bro ya. Kita bisa gunakan kunci ring 19 ya. 19 atau 18 di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini itu ada tempat apa namanya, kunci magnet ya, spin magnet ya. Di sini spin magnetnya itu kita posisikan di bagian depan. Nah, ini kan masih terlalu ke atas, kita geser ke depan dikit sampai untuk bagian spin magnetnya itu nyampe di bagian ini. Kalau kita perhatikan di sini ada kayak di beda pokoknya ya, ada bentuk lancip di sini Mas Bro ya. Nih, ini beda kan ya, ini kayak lancip gitu. Nah, di sini untuk posisi patokan bahwa itu adalah top atau di bagian depannya ini lurus ya, jadi dari belakang ke sini itu lurus. Terus harusnya juga di depan sama nanti. Oke, kita pasang lagi untuk laharnya. Terus harusnya kita cek di sini untuk bagian gigi timinya Mas Bro, yang tadi saya sebutkan ada titiknya. Nah, di sini ada titiknya Mas Bro ya. Titik nanti juga kita taruh di bagian depan. Di sini juga ada tandanya. Jadi sudah dikasih tanda semuanya. Jadi untuk pemula nggak usah bingung bahwa untuk posisi pas di topnya itu di mana. Kalau di belakang tadi juga ada tandanya, di depan juga di sini ada tandanya di sini. Kita lihat sini ya, kita pasang dulu ke bagian rantai ketengnya seperti ini. Kita paskan di sini. Jangan lupa seringnya kalau misalkan posisi tertutup, kadang ini lidah tensioner itu ke bawah ke sana.
Jadi dibenarkan dulu, dipaskan dulu. Oke, seperti ini. Lalu setelah dipasang kita paskan seperti ini, Mas Bro. Nah, ini posisi bautnya itu berada di bagian lurus ya. Jadi dari belakang ke depan ini baut juga posisinya lurus sana. Terus gigi titiknya, maksud saya titiknya itu pas juga di bagian sini ya. Ini insya Allah udah pas ya, karena di sini sudah lurus ke depan dan di sini titiknya. Oke, setelah pas seperti tadi, sekarang kita coba bandingkan pada waktu awal saya ngelepas ya, Mas Bro. Saya tadi kan awal katakan kalau misalkan posisi tensioner dimasukkan itu misalkan ambles, itu berarti posisinya itu memang sudah molor ya. Yang molor ini rantai ketengnya, ini yang lama. Sekarang sudah dipasang yang baru, kita cek, buktikan apa betul kalau misalkan posisi baru itu tidak langsung ambles, tidak langsung nemplek di bloknya. Ini posisi mentok keluar ya, keluar penuh. Kita masukkan di sini. Nah, betul kan kata saya. Nah, ini bukti bahwa tadi memang untuk rantai ketengnya sudah mulur. Kalau posisi seperti ini sekarang, pada waktu kita masukkan ya, ini masih ada sisa ini ya, jadi tidak ambles. Nah, tuh kan ya, di sini ada spasi. Kalau ini malah hampir 1 cm, ini hampir 1 cm jaraknya ya, setengah senti lebih lah ya, hampir 1 cm. Nah, terus di sini kalau misalkan kita puntir nanti di bagian atasnya, nah ini akan turun tapi akan naik lagi nanti. Nah, itu kan naik lagi. Ini kalau kita tekan ke bawah, ini juga nggak mau. Ini posisi pasti ada jaraknya. Oke, begitu maksudnya. Sudah mungkin jelas ya untuk penjelasannya. Jadi kalau ngecek rantai ketengnya posisi sudah molor atau juga masih kenceng, seperti ini dari awal dulu ya, sebelum kita bongkar-bongkar. Jadi kita cek dulu di bagian untuk tensionernya, apakah memang betul-betul rantainya yang mulur atau memang ininya yang rusak. Karena sering terjadi sudah diganti rantai kamratnya, ternyata nggak taunya di sini yang rusak. Jadi seringnya ini nggak bisa nonjok, Mas Bro ya, nggak bisa nonjok. Jadi posisi kayak gini. Nah, tuh seperti ini apa ke atas. Nah, seperti ini, pendek terus. Seharusnya kan kalau misalkan dilepas, nah seperti ini posisinya panjang. Oke, sudah jelas ya untuk cara ngeceknya untuk rantai keteng yang sudah molor atau juga yang masih bagus. Lalu kita pasang-pasang. Lalu kita masang magnet nih seperti ini ya. Kita posisikan di bagian depan sana ya. Nah, digoyang-goyang sampai posisi masih posisi lurus sama sore ya. Sudah. Lalu di sini kita pasang ringnya. Ring jangan sampai lupa kita pasang seperti ini. Lalu kita murnya pasang. Kencangkan aja. Oke, sudah kencang. Lalu kita pasang untuk bagian gigi penghantarnya. Gigi penghantarnya di sini ya, Mas Bro ya, seperti sini. Taruh ke sana. Lalu kita pasang. Nah, kalau sudah pas, lalu kita pasang busnya seperti ini ya, Mas Bro ya. Kita cek lagi ya. Oke, kalau sudah, lalu kita pasang bak magnetnya.
Sebelumnya jangan lupa di sini cek dulu, takutnya ada di bagian packingnya ada yang rusak. Kita cek dulu ya Mas Bro ya, supaya nanti tidak dua kali kerja. Setelah dipasang ternyata bocor, kita cek dulu, kita bersihkan. Oke, setelah di sini semuanya sudah terpasang Mas Bro. Selang di sini kita pasang juga. Kita nanti buat ngecek untuk suaranya. Kalau misalkan ini tidak terpasang nanti ada suara sos ya. Lubang intimnya juga kita tutup dulu, kalau soalnya misalkan dihidupkan nanti nggak muncrat seperti ini. Kita gunakan obeng ming. Oke, setelah selesai, dan tadi oli tidak saya tap ya Mas Bro ya, jadi cuman saya ganjel standarnya, jadi saya iringkan ke sana, saya ganjel pakai palu di sini untuk standarnya. Oke, setelah selesai pemasangannya kita cek dulu di sini, kita selah dulu ya, kita selah pakai kaki dulu seperti ini. Nah, untuk memastikan dulu. Selanjutnya kita baru hidupkan.
setelah terpasang dan di sini sudah cek untuk hidupnya. Kita cek bagaimana suaranya. Jadi untuk pada awal pembongkaran, kalau tadi untuk dari sebelah kanan, kita sekarang cek di sebelah kiri di bagian dekat rantai keteng yang saya ganti. Sudah aman Mas Bro ya. Jadi sudah bagus, sudah suaranya sudah halus dan tidak ngecerek lagi. Dan di sini nanti tinggal perapian untuk body. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa silakan di like, share, dan subscribe buat kamu yang mungkin lagi nonton ya. Dan silakan di share buat teman-teman semuanya ke medsos rekan semuanya. Dan tentunya saya berharap bahwa video ini sangat bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.